Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu di sini sebagai awal, teman-teman sekalian. Kita akan membahas tentang bagaimana posisi mantan direksi ya, mantan direksi atau mantan komisioner atau komisaris terkait pembayaran pajak. Jadi pada kasusnya misalnya terjadi seseorang yang dulunya menjabat sebagai direksi atau dulunya menjabat sebagai komisaris suatu perusahaan, kemudian sekarang tidak menjabat lagi, ternyata tiba-tiba rekeningnya di bank itu diblokir oleh kantor pajak. Nah, oleh kantor pajak, sedangkan dia sudah tidak menjabat di situ. Nah, kemudian dia keberatan, melayangkan protes ke kantor pajak, juga melakukan gugatan misalnya dengan alasan bahwa kepengurusannya sudah berganti, dia sudah tidak menjabat di situ. Kemudian ketika berganti itu dalam rapat umum pemegang saham, dia mendapat hak acquit and discharge atau dia pelepasan atas kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, itu bagaimana kasusnya kalau menurut teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, kemudian di perseroan terbatas atau di PP, khususnya di PP, itu tunduk pada diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, di PP itu kekuasaan tertinggi adalah ada di rapat umum pemegang saham atau General Meeting of Shareholders. Kemudian di sana ada manajemen, yaitu direksi, direktur, direktur utama, direktur. Kemudian ada komisaris atau komisioner. Kemudian ada pemegang saham. Nah, ini teman-teman, kalau hubungannya dengan perpajakan, hubungannya dengan utang pajak, ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 135 tahun 2000 tentang penyitaan. Kemudian juga diturunkan lagi menjadi peraturan Menteri Keuangan. Terakhir ini peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2023 tentang tata cara penagihan pajak yang atas utang pajak yang belum dibayar. Nah, di situ dicantumkan bahwa penanggung pajak atas wajib pajak perusahaan, utamanya PT, itu pertama adalah wajib pajak atau PT itu sendiri. Kemudian kalau PT itu belum bisa melunasi tunggangan pajaknya, belum cukup, kemudian dilanjutkan penagihannya dengan kepada pengurus. Siapa pengurus itu? Adalah yang pertama direksi, kemudian komisaris, kemudian dilanjut lagi yaitu terhadap orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap perusahaan itu. Kemudian yang terakhir baru pemegang saham. Nah, uniknya di sini teman-teman di PMK 61 tahun 2023 itu disebut bahwa penanggung pajak itu baik kalau sudah berubah kepengurusannya dilakukan terhadap pengurus yang baru, kemudian apabila tidak mencukupi tetap berdasarkan pengurus yang lama. Nah, itu tetap dilakukan penagihan. Nah, kalau kita itu di aturan perpajakan
mau tidak mau itu adalah sumber hukum utamanya. Hanya apabila kita mau memahami dari sudut undang-undang PT perseroan terbatas, kenapa uh, kenapa uh, pengurus, baik pengurus yang sekarang maupun pengurus yang sebelumnya, khususnya kita kita diskusikan kenapa pengurus sebelumnya atau mantan mantan pengurus, mantan direksi maupun mantan komisaris itu tetap bertanggung jawab, teman-teman. Yang pertama adalah ini, di Undang-Undang PT itu di pasal 2 disebutkan bahwa perusahaan yang dibentuk itu harus mempunyai tujuan kegiatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Nah, ini kalau disebut dengan undang-undang, otomatis salah satunya adalah undang-undang perpajakan, di mana teman-teman bisa pahami bahwa undang-undang perpajakan ada beberapa ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, yaitu tentang Cipta Kerja, uh, perubahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi itu KUP. Kemudian ada undang-undang PPH, undang-undang nomor 7 tahun 83. Bagaimana diubah sama tadi. Kemudian nomor 8 tentang PPN, kemudian nomor 12 tentang PBB, kemudian nomor 20 tentang diameter. Nah, kemudian teknisnya khusus untuk penagihan Undang-Undang Nomor 19 tahun 97 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang peraturan pelaksanaannya tadi adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2023. Nah, kembali lagi ke sini, kenapa pengurus, mantan pengurus itu ikut bertanggung jawab? Tadi pertama bahwa perusahaan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini kalau bertentangan dengan undang-undang perpajakan pun tidak boleh gitu. Kemudian kenapa direksi juga mempunyai kewajiban gitu. Mantan pun punya kewajiban. Yang pertama adalah ketika aktif itu salah satunya dia tunduk di pasal 66 dan pasal 100 bahwa direksi itu mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Kemudian pasal 67 punya kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Pasal 68 itu bahwa mempunyai kewajiban bahwa laporan keuangannya harus diaudit. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan pasal 92 bahwa direksi itu mempunyai hak atau wewenang penuh mewakili perusahaan baik di depan maupun di luar pengadilan. Jadi direksi itu mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan perusahaan. Nah, dengan mempunyai wewenang penuh, otomatis supaya tidak melakukan operasional semaunya saja, harus diberi rambu-rambu, yaitu di pasal 97, bahwa dengan wewenang penuh tersebut direksi mempunyai tanggung jawab penuh secara pribadi. Nah, ini secara pribadi atas kerugian perusahaan. Nah, ini dilakukan secara renteng gitu, secara renteng atau bersama-sama, sehingga kalau direksinya ada 5, ya mau tidak mau ditanggung oleh 5 orang tersebut. Nah, bagaimana kalau apakah tidak ada perkecualiannya? Ada.
Nah, terkecualiannya adalah ketika direksi telah menjalankan perusahaan dengan itikat baik, tidak ada benturan kepentingan, dan telah mencegah sesuatu itu terjadi, dia bisa dibebaskan. Apa contoh nyatanya? Mengenai itikat baik, berarti ketika rapat dia menyampaikan bahwa uh, pajak harus dilakukan dengan sesuai ketentuan. Nah, ada itikat baik ketika ada utang pajak, direksi mengajak untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian tidak ada benturan kepentingan ketika melakukan itu, misalnya uh, direksi ternyata menyuruh saudaranya untuk mengurus sehingga tidak beres. Nah, itu adalah benturan kepentingan. Kemudian telah mencegah, misalnya dia sudah membuat nota kepada bagian keuangan untuk membayar pajak, ternyata nggak dibayarin. Nah, itu bisa untuk menjadi backup bahwa direksi tidak bisa bertanggung jawab penuh. Nah, namun kalau itikat baik tidak ada, terus kemudian terjadi benturan kepentingan, terus ketika ada sesuatu hal tersebut dia tidak mencegah, ya dia harus tetap bertanggung jawab. Bagaimana dengan komisaris? Nah, kalau komisaris ada lagi, dia diatur di pasal 108. Komisaris tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap direksi. Nah, sehingga dia mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan. Dengan mempunyai wewenang penuh melakukan pengawasan, otomatis dia bertanggung jawab. Nah, karena perusahaan ini tidak main-main, teman-teman, sehingga dia harus bertanggung jawab secara pribadi uh, dan renteng. Nah, ini ditegaskan di pasal 114. Seperti tadi, direksi, apakah ada pengecualian? Ada, yaitu ketika ada itikat baik dan hati-hati, tidak ada kepentingan pribadi, kemudian dia telah menasihati, yang tentunya harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung, misalnya notula rapat dan lain-lain. Nah, di pasal 115 ini ditegaskan bahwa tanggung jawab renteng tersebut, teman-teman, itu berlaku juga bagi mantan pengurus, yaitu 5 tahun sampai sebelum pilot. Jadi tidak main-main. Jadi dia tidak, oh saya sudah keluar sehingga bebas. Tidak, di sini disebutkan situ. Nah, kemudian selain undang-undang BP tersebut juga disebutkan ada hubungannya dengan KUH Perdata. Di KUH Perdata di pasal 1365 itu mengenai perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, PMH. Apa yang dimaksud melawan hukum, ya salah satunya adalah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian untuk memperkuat ini, biasanya kantor pajak membuat pemberitahuan minimal sebanyak 2 kali, teman-teman, yaitu pertama mengirimkan surat teguran, yang kedua menyampaikan surat paksa. Jadi itu dianggap seperti pasal 1238 KUH Perdata. Di situ kalau kita lihat somasi misalnya. Nah, ini di pasal 1238 itu orang dinyatakan lalai kalau sudah dikasih tahu tapi tidak direspon gitu. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan KUH Dagang di pasal 47 itu disebutkan pengurus itu kalau perusahaan mengalami kerugian
pengurus bertanggung jawab kepada pihak ketiga, itu sampai juga sampai dengan pertanggungjawaban sampai dengan pribadi gitu, terhadap pihak-pihak ketiga, perjanjian-perjanjian gitu. Sehingga ini kalau kita balik lagi tadi, apakah pengurus itu, mantan pengurus masih bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan sehingga dia sampai diblokir? Yang pertama, kalau undang-undang ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan memang disebut bahwa termasuk mantan pengurus. Yang kedua, kalau hubungannya dengan undang-undang PT, dengan KUH Perdata maupun KUH Dagang, memang pengurus baik manajemen maupun komisaris mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Itu teman-teman, sehingga ini mudah-mudahan dapat menambah insight kita khususnya dalam hubungannya dengan penagihan